So, Wills, who's your new friend? Missy. Hai guys, kembali lagi di channel MVT21. So di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul We Can Be Heroes. Film bergenre fantasi ini bercerita tentang petualangan anak-anak dari para superhero yang nekat melawan alien untuk menyelamatkan orang tua mereka. Bagaimana keseruannya? Oke, daripada penisirin, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film ini diawali dengan diperlihatkan dua orang superhero yaitu Miracle Garden dan juga Techno Guy yang sedang menjalankan tugas untuk memeriksa panel surya di luar planet. Saat sedang memeriksa panel surya, Miracle Guy melihat adanya ancaman berupa banyaknya pesawat alien yang tampak seperti gurita sedang bergerak menuju planet bumi. Pesawat-pesawat alien itu menyerang Miracle Garden dan juga Techno Guy sampai mereka pun akhirnya terpental. Our heroes fell. Scene lalu beralih memperlihatkan kediaman mantan superhero yang bernama Marcus Moreno. Pagi itu, dia dan putrinya bernama Missy Moreno sedang sarapan bersama sambil menonton berita. Melihat berita yang ditayangkan, Missy mengingatkan kepada ayahnya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh kembali menjadi superhero. Harap maklum, ibunya Missy belum lama ini meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menjadi superhero. Hal itu pun membuat Missy takut kalau ayahnya akan bernasib sama seperti ibunya. Setelah pensiun menjadi superhero, Marcus saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang menaungi para superhero bernama perusahaan Heroics. Karena apa yang terjadi pada Miracle Garden, Miss Granada selaku pemimpin perusahaan pun mempersiapkan semua superhero untuk melawan para alien yang akan datang. Marcus yang sebenarnya sudah pensiun, jadi terpaksa harus diikut sertakan karena alien yang akan mereka lawan sangatlah banyak. Sementara itu, di sisi lain, Missy yang masih berada di sekolah tiba-tiba dijemput oleh pihak Heroics untuk dibawa ke markas para superhero. Miss Granada ternyata sudah menyiapkan satu ruangan khusus untuk mengumpulkan semua anak dari para superhero, di mana mereka sengaja dikumpulkan di sana sampai orang tua mereka selesai bertugas. Di dalam ruangan itu, Missy pun melihat setiap anak yang menunjukkan kekuatan berbeda-beda sesuai dengan apa yang diturunkan oleh orang tua mereka. Berbeda dengan Missy yang sampai saat ini tidak memiliki kekuatan apapun. Anak-anak itu antara lain ada Wills yang sangat pintar, dan ada lagi Noodles yang elastis seperti ini, Oho yang bisa melihat kejadian beberapa menit ke depan, dan Acapella yang memiliki kekuatan dari suaranya yang sangat merdu. Kemudian ada juga nih Slowmo yang seperti namanya bergerak dengan sangat lambat, Fashmaker yang bisa mengubah wajahnya menjadi orang lain, dan juga ada dua anak kembar yaitu Rewind yang bisa memutar waktu dan Fast Forward yang bisa mempercepat waktu. Lalu ada juga lagi yaitu Wildcard yang kekuatannya masih belum sempurna tapi sudah mengaku sebagai pemimpin, serta yang terakhir adalah Guppy, si kecil yang memiliki kekuatan air. Setelah itu mereka pun menyalakan televisi untuk melihat perjuangan orang tua mereka melawan alien. Satu persatu superhero pun keluar dan menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Missy yang melihat ayahnya di antara para superhero merasa sangat kecewa karena ayahnya telah melanggar janji yang dia buat. Alien berbentuk gurita yang jumlahnya sangat banyak ternyata berhasil mengalahkan semua superhero. Selain kalah, jumlah para superhero juga sepertinya tidak bisa bekerja sama dengan baik karena mereka terlalu sibuk dengan diri mereka masing-masing. Hal itu pun membuat semua superhero kalah dan akhirnya ditangkap oleh para alien. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat tampil di televisi untuk menyampaikan pesan dari pemimpin alien yang mengatakan kalau mereka akan menguasai bumi dalam beberapa jam ke depan. Mengetahui hal itu, Missy mengajak semua anak-anak yang lain untuk tidak tinggal diam. Mereka harus keluar menyelamatkan orang tua mereka sekaligus menyelamatkan dunia.
Terlebih lagi, dari salah satu gambaran Oho ada sebuah gambaran yang menunjukkan kalau alien akan datang menangkap mereka. Wildcard yang melihat sikap Missy merasa kalau posisinya sebagai pemimpin sedang terancam, jadi dia pun menegaskan kalau pergi atau tidaknya mereka, semua keputusan ada di tangannya. Setelah itu mereka pun menyiapkan misi untuk melarikan diri dari markas superhero. Pertama-tama mereka memancing 3 penjaga untuk masuk agar mereka bisa mendapatkan kunci. Karena para penjaga tidak mungkin membiarkan mereka kabur, jadi mereka pun memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk mengalahkan para penjaga tersebut. Saat akan mendapatkan kunci, alien gurita tiba-tiba datang. Beruntung, Rewind memundurkan waktu beberapa detik sehingga mereka berhasil melarikan diri dari alien dan para penjaga itu. Di saat mereka akan kabur, Miss Grenada memergoki mereka dan langsung mengejar mereka. Miss Grenada lalu menyuruh para penjaga untuk segera menutup semua pintu agar anak-anak ini tuh tidak bisa kabur dari markas. Saat itu Wildcard melihat adanya lubang di atas mereka, jadi dia pun menyuruh Acapella untuk membuat tangga dengan memanfaatkan para penjaga. Setelah berhasil lolos, mereka semua pun masuk ke dalam transportasi heroik untuk segera kabur dari sana karena para penjaga sudah bersiap menghadang mereka. Acapella lagi-lagi diminta terus bernyanyi agar transportasi itu bisa terbang. Saat sudah terbang cukup jauh, Acapella pun kehabisan nafas, jadi mereka pun akhirnya terjatuh menabrak sebuah gazebo milik seorang nenek. Tak disangka nenek itu ternyata adalah Anita Morena. Yap, dia adalah neneknya Missy yang merupakan pelatih superhero. Setelah mendengar apa yang terjadi, nenek Anita mengajak mereka untuk masuk dan bersembunyi di rumahnya. Kemudian dia pun mengajak mereka ke halaman belakang rumah untuk melatih mereka menjadi superhero yang tangguh. Dan di sana Missy pun ditunjuk sebagai pemimpin oleh neneknya. Sejak saat itulah Missy dan teman-temannya mulai berlatih keras agar mereka bisa menyelamatkan orang tua mereka masing-masing dari alien. Belajar dari kegagalan orang tua mereka, Missy di sini bertugas untuk mengkoordinasikan teman-temannya agar mereka tetap fokus dan bisa bekerja sama satu sama lain. Setelah selesai berlatih, pasukan yang dikirim oleh Miss Grenada menemukan keberadaan mereka. Oleh sebab itulah, Nenek Anita pun menyuruh mereka untuk segera kabur melalui terowongan rahasia. Namun sayangnya hal itu malah membuat Nenek Anita ditangkap oleh alien. Di dalam terowongan, Missy meminjam tab Oho untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi tanpa disengaja Missy malah melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Namun dia memilih untuk menyembunyikan hal itu dari anak-anak yang lain dan hanya memberitahukannya pada Wildcard. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun melihat pesawat alien yang sedang kosong. Jadi mereka pun mencuri pesawat itu agar mereka bisa segera pergi ke markas alien. Saat semuanya sudah masuk ke dalam pesawat, mereka pun melihat slow-mo yang masih tertinggal sangat jauh. Jadi Noodles pun langsung menariknya sehingga mereka bisa segera pergi ke markas alien. Sesampainya di markas alien, Missy dan teman-temannya mengendap-endap mencari ruangan tempat orang tua mereka ditahan. Namun sosok alien tiba-tiba muncul dari bawah lantai dan langsung mengejar mereka. Beruntung saja anak-anak ini tuh berhasil lolos setelah masuk ke dalam ruangan pusat kendali markas alien, yang mana di tengah ruangan itu terdapat sebuah piramida yang sangat misterius. Tak lama kemudian terlihatlah Pak Presiden bersama dengan beberapa orang sedang menuju ke arah piramida. Anak-anak yang melihat hal itu terlihat sangat bingung. Sedang apa Pak Presiden di markas alien? Saat Missy dan yang lainnya akan keluar, mereka pun dihadang oleh Miss Grenada yang akan menangkap mereka. Lagi-lagi mereka pun kebingungan, kok bisa Miss Grenada masuk ke dalam markas alien? Kebingungan mereka pun akhirnya terjawab setelah Oho menunjukkan gambaran yang memperlihatkan kalau Miss Grenada itu ternyata adalah seorang alien. Karena mereka sudah mengetahui hal itu, Miss Grenada, Pak Presiden, dan juga anak buahnya pun menunjukkan identitas mereka yang sesungguhnya dan langsung menangkap semua anak-anak, lalu memasukkan mereka ke dalam sebuah ruangan yang terkunci. Sementara itu, di ruangan para superhero, mereka dikejutkan dengan kedatangan sosok yang mereka pikir adalah seorang alien, namun ternyata sosok di balik tudung itu adalah Nenek Anita.
Hi, Mom. Me. That was Path. Kembali ke tempat anak-anak di sana, Missy tiba-tiba mendapatkan ide dengan membuat teman-temannya menangis agar air mata mereka bisa dikumpulkan dan Guppy bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat kunci dari air mata mereka. Dengan ide brilian itu, mereka pun berhasil lolos dan keluar dari ruangan tahanan. Di waktu yang sama, para superhero melihat aksi anak-anak mereka melalui sebuah monitor. Wait, what's this? Setelah mereka berhasil bebas, Missy dan Wildcard lagi-lagi berdebat mengenai siapa yang akan memimpin kelompok. Alhasil mereka pun terbagi menjadi dua kelompok. Wildcard membawa Facemaker sementara Missy bersama dengan sisanya. Forget him. We need to get to the rocket so Missy dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan untuk mencari orang tua mereka. Namun tiba-tiba mereka pun dihadang oleh para anak buah alien dan disinilah kita pun bisa melihat kerjasama para superhero cilik dengan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Atas kerjasama yang baik, kelompok superhero cilik pun berhasil mengalahkan semua anak buah alien. Sementara di tempat lain, entah bagaimana ceritanya, Miss Grenada tiba-tiba menemukan Wildcard seorang diri. Wildcard lalu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh Miss Grenada. Nah, di waktu yang sama, Missy dan teman-temannya juga sampai di ruangan kendali untuk menghentikan alien menguasai bumi. Namun, piramida di ruangan itu tiba-tiba tertutupi pelindung sehingga mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Di saat semuanya kebingungan, Oho tiba-tiba saja berbicara. Dia jujur mengatakan kalau dia adalah seorang pemimpin alien yang sebenarnya. Plot twist yang sangat membagongkan. Oho sudah menduga kalau mereka tidak akan bisa menghentikan alien karena sikap mereka yang tidak bisa bekerja sama. Buktinya dua orang teman mereka yaitu Wildcard dan juga Facemaker sekarang tidak ada di sana. Namun siapa sangka semua itu ditepis langsung oleh Missy. Missy sudah mengetahui identitas Oho saat dia tak sengaja melihat tab miliknya dan hal itu sudah dia sampaikan pada Wildcard. Jadi diam-diam dia dan Wildcard merencanakan sesuatu tanpa diketahui oleh anak-anak yang lain termasuk Oho. Karena hal itulah, Wildcard sengaja mengajak Facemaker karena ternyata orang yang ditangkap oleh Miss Grenada adalah Facemaker yang mengubah wajahnya menjadi Wildcard. Sementara White sendiri saat ini sedang berada di ruangan kendali. Di ruangan kendali itu, Wildcard diminta untuk menonaktifkan mode pelindung dari piramida. Untuk menghentikan kemenangan anak-anak ini, Oho pun langsung menggambar banyak monster. Sementara di ruangan lain, para orang tua menonton sambil mengkhawatirkan anak-anak mereka. Di waktu yang sama, Miss Grenada dan anak buahnya datang menangkap Wildcard. Namun kali ini sepertinya agak berbeda karena Wildcard akhirnya bisa mengendalikan kekuatan sepenuhnya. Dia kini memiliki berbagai macam kekuatan yang tentunya sangat berbeda-beda. Nah, sementara itu, Missy dan teman-temannya juga berhasil mengalahkan semua monster yang dikirim oleh Oho. Semua itu berkat kerjasama mereka dan juga berkat latihan mereka dengan Nenek Anita. Padahal latihannya itu baru sehari, tapi mereka langsung pinter. Namun, Oho sepertinya belum menyerah, jadi dia pun mengeluarkan satu monster terakhir untuk menangkap semua anak-anak. Kali ini, Missy pun memutuskan ingin melawan monster terakhir tersebut. Kemudian, dia pun berjalan di atas ketinggian dan memancing monster itu untuk menangkapnya. Saat Missy dan monster itu terjatuh, Noodles dengan cepat meraih tubuh Missy dan akhirnya menyelamatkannya. Setelah itu, kini mereka tinggal memasukkan alat di dalam piramida untuk menghentikan misi para alien. Namun, Oho kembali menggagalkan rencana mereka dengan menjatuhkan alat itu. Jadi, Slowmo harus melompat untuk mengambil alat tersebut. Nah, pada saat itulah Wildcard pun datang menggunakan kekuatan teleportasinya untuk membawa Slowmo kembali ke atas. Setelah semua perjuangan panjang, mereka pun akhirnya berhasil memasukkan alat itu ke dalam piramida dan menggagalkan misi para alien.
alien. Setelah itu, semua superhero pun keluar dari piramida tersebut diikuti dengan presiden dan juga Miss Grenada yang juga menghampiri Oho. Kemudian Miss Grenada dan Oho pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka memang alien yang sengaja menyamar menjadi manusia untuk menguji kemampuan superhero cilik. Hal itu karena di planet mereka anak-anak kecil lah yang menjadi pemimpin. Oho selaku pemimpin alien berharap para superhero cilik belajar banyak hal dari uji coba kali ini sehingga mereka bisa menjadi superhero yang sesungguhnya di masa depan. Film diakhiri dengan diperlihatkan para superhero cilik yang akhirnya berkumpul kembali bersama orang tua mereka, dan kini mereka pun sudah tergabung ke dalam sebuah kelompok yang akan selalu melindungi dunia. And anyway, film pun tamat. Dari film ini kita belajar kalau kerjasama yang baik adalah kunci keberhasilan dari kelompok. Jika kita hanya mementingkan ego diri sendiri, maka apapun yang terjadi, satu kelompok itu tidak akan pernah berhasil. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.